Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Teror Malam Satu Suro, bayangan di rumah tua. Malam Satu Suro, ketika langit memeluk bumi dengan kegelapan yang mencekam, dan angin berbisik membawa cerita-cerita lama yang tak pernah usai. Di Desa Karangmulyo, sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan Jawa Tengah, ada sebuah rumah tua yang berdiri megah namun menyimpan rahasia kelam. Rumah itu seperti mata yang tak pernah terpejam, memandang setiap jiwa yang berani mendekat dengan tatapan yang menusuk hingga ke tulang. Inilah kisah nyata yang terjadi pada keluarga Hartono, sebuah keluarga sederhana yang memutuskan untuk pindah ke rumah warisan nenek moyang mereka, tanpa mengetahui bahwa mereka akan berhadapan dengan teror yang tak terbayangkan pada malam paling angker dalam kalender Jawa. Sore hari yang mendung di bulan Muharram, ketika matahari mulai merangkak turun ke peraduannya, sebuah mobil sedan berwarna putih memasuki gang sempit yang menuju ke rumah tua di ujung desa. Pak Hartono, seorang pria berusia 45 tahun dengan rambut yang mulai memutih di pelipisnya, mengemudikan mobil dengan hati-hati sambil memperhatikan jalan yang berlubang dan ditumbuhi rumput liar. "Ayah, kok sepi sekali ya di sini?" tanya Sari, putri sulungnya yang berusia 20 tahun, sambil memandang keluar jendela dengan perasaan was-was yang mulai menjalar di dadanya. "Memang daerah ini agak terpencil, Nak. Tapi rumah nenek buyut kita ini sudah turun-temurun, dan ayah yakin kita bisa hidup dengan tenang di sini," jawab Pak Hartono sambil tersenyum. Meskipun di lubuk hatinya ia juga merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Bu Hartono, istrinya yang berusia 42 tahun, duduk di samping suaminya sambil memeluk Dimas, anak bungsunya yang berusia 10 tahun. Wajahnya tampak pucat dan lelah setelah perjalanan panjang dari Jakarta. "Mas, aku merasa ada yang aneh dengan rumah ini sejak tadi. Lihat, tidak ada tetangga yang menyapa kita sama sekali, padahal mobil kita sudah lewat beberapa rumah," kata Bu Hartono dengan suara yang hampir berbisik. Aji, anak kedua mereka yang berusia 17 tahun, yang sedari tadi asyik dengan ponselnya, tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata, "Sinyal di sini lemah sekali. Rasanya seperti ada yang menghalangi." Ketika mereka tiba di depan rumah warisan itu, seluruh keluarga terdiam. Rumah itu berdiri kokoh dengan arsitektur Jawa klasik, namun cat tembok yang mengelupas dan genteng yang berlumut memberikan kesan menyeramkan. Pohon-pohon besar yang mengelilingi rumah tampak seperti penjaga yang siaga, dengan cabang-cabangnya yang menjulur seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeram siapa saja yang mendekat. "Rumah ini lebih besar dari yang aku bayangkan," gumam Pak Hartono sambil turun dari mobil. Matanya menyapu setiap sudut rumah yang akan menjadi tempat tinggal baru mereka. Sari keluar dari mobil dan langsung merasa angin dingin yang tidak wajar menerpa wajahnya. "Ayah, kenapa udara di sini terasa begitu dingin?" "Padahal cuacanya tidak terlalu dingin," katanya sambil memeluk tubuhnya sendiri. "Mungkin karena banyak pohon besar, Nak. Nanti kalau sudah bersih-bersih, pasti akan terasa lebih hangat," jawab Pak Hartono, meskipun ia sendiri merasakan hawa yang tidak biasa. Dimas, yang paling kecil, tiba-tiba menarik baju ibunya dan berbisik, "Bu, ada yang lihat-lihat kita dari jendela atas." Bu Hartono menoleh ke arah yang ditunjuk anaknya, tetapi tidak melihat apa-apa. "Tidak ada apa-apa, sayang. Mungkin hanya bayang-bayang saja." Namun, ketika mereka mulai membongkar barang-barang dari mobil, beberapa tetangga yang tinggal agak jauh mulai berdatangan. Pak Karno, tetangga terdekat yang rumahnya berjarak sekitar 200 meter, menghampiri mereka dengan wajah yang tampak khawatir. "Selamat sore, Pak. Saya Karno, tetangga yang paling dekat dengan rumah ini," katanya sambil menjabat tangan Pak Hartono. "Oh, selamat sore, Pak Karno. Saya Hartono,
Keluarga ini akan tinggal di rumah ini sekarang. Mohon bantuannya ya, Pak, jawab Pak Hartono dengan ramah. Pak Karno tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, Pak Hartono, maaf sebelumnya, tetapi apakah Bapak sudah tahu tentang sejarah rumah ini? Sejarah? Maksud Bapak bagaimana? Tanya Pak Hartono dengan kening berkerut. Rumah ini sudah kosong selama hampir 20 tahun, Pak. Sejak kejadian yang menimpa keluarga terakhir yang tinggal di sini, tidak ada yang berani menempatinya lagi, kata Pak Karno dengan suara yang pelan. Bu Hartono yang mendengar pembicaraan itu langsung mendekat. Kejadian apa, Pak? Pak Karno memandang sekeliling sebelum melanjutkan. Keluarga yang tinggal di sini dulu, Pak Slamet namanya, mengalami hal-hal aneh terutama saat malam satu suro. Mereka sering mendengar suara-suara yang tidak jelas, melihat bayangan-bayangan yang bergerak sendiri, dan yang paling mengerikan adalah ketika anak bungsu mereka hilang selama 3 hari 3 malam tanpa jejak. Lalu bagaimana nasib anak itu? Tanya Sari dengan suara yang bergetar. Ditemukannya di sumur tua yang ada di belakang rumah ini, dalam keadaan tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Setelah itu, keluarga Pak Slamet langsung pindah dan tidak pernah kembali lagi, jawab Pak Karno. Aji yang mendengar cerita itu langsung berkata, Ayah, aku tidak mau tinggal di sini. Lebih baik kita cari rumah lain saja. Namun Pak Hartono, yang sudah mengeluarkan seluruh tabungannya untuk membeli rumah ini dan merenovasinya, menggeleng tegas, tidak, kita sudah memutuskan untuk tinggal di sini. Itu semua hanya cerita lama, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi Pak Karno melanjutkan dengan nada yang lebih serius, besok malam adalah malam satu suro. Biasanya pada malam itu, hal-hal aneh di rumah ini akan semakin kentara. Kalau Bapak memang harus tinggal di sini, sebaiknya berhati-hati. Malam pertama keluarga Hartono di rumah tua itu berlangsung dengan suasana yang tidak biasa. Meskipun mereka sudah menyalakan semua lampu di rumah, kegelapan seolah-olah masih merayap di setiap sudut ruangan. Suara-suara aneh mulai terdengar sejak pukul 10 malam, dimulai dari suara langkah kaki di loteng yang seharusnya kosong. Ayah, itu suara apa? Tanya Dimas sambil memeluk erat boneka beruangnya. Pak Hartono yang sedang menonton televisi di ruang tamu, mendengarkan sejenak. Memang terdengar seperti ada yang berjalan di atas, dengan langkah yang teratur dan berat. Mungkin ada kucing atau tikus besar, Nak. Besok ayah akan periksa lotengnya, jawabnya sambil berusaha tenang. Namun, Bu Hartono yang sedang membereskan dapur, tiba-tiba berteriak dari arah belakang rumah. Seluruh keluarga langsung berlari ke arah suara itu dan menemukan Bu Hartono berdiri di depan jendela dapur dengan wajah pucat pasi. Ada apa, Bu? Tanya Pak Hartono sambil memeluk istrinya. Tadi aku lihat ada sosok putih yang berdiri di dekat sumur tua itu. Tingginya seperti orang dewasa, tapi gerakannya aneh sekali, kata Bu Hartono dengan suara yang bergetar. Pak Hartono langsung mengambil senter dan membuka pintu belakang. Ia menyinari area sekitar sumur tua yang memang berada di halaman belakang rumah mereka, tetapi tidak melihat apa-apa selain rumput liar yang tumbuh tinggi. Tidak ada apa-apa, Bu. Mungkin hanya bayang-bayang pohon yang terbawa angin, katanya sambil kembali ke dalam rumah. Namun, ketika mereka hendak tidur, hal-hal aneh semakin banyak terjadi. Sari yang tidur di kamar sebelah, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara seperti ada yang mengetuk jendela kamarnya. Ketika ia mengintip dari balik gorden, ia melihat sosok samar yang berdiri di bawah pohon mangga yang berada tepat di samping jendela kamarnya. Siapa itu? Bisiknya dalam hati, namun ia tidak berani bersuara keras. Sosok itu tampak seperti perempuan dengan rambut panjang yang tergerai,
mengenakan pakaian putih yang berkibar-kibar meskipun tidak ada angin. Yang paling menakutkan adalah tatapannya yang tajam, seolah-olah bisa menembus jiwa siapa saja yang menatapnya. Sari dengan gemetar langsung menutup gorden dan berlari ke kamar orang tuanya. "Ayah, Bu, ada orang aneh di luar kamar aku." "Orang aneh? Seperti apa?" tanya Bu Hartono sambil duduk di tempat tidur. Perempuan berambut panjang, pakai baju putih. Dia berdiri di bawah pohon mangga dan terus menatap ke arah jendela kamarku, jawab Sari dengan napas yang terengah-engah. Pak Hartono kembali mengambil senter dan kali ini ia ajak Aji untuk memeriksa halaman rumah. Namun, ketika mereka keluar, halaman rumah tampak sepi dan sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemericik air dari sumur tua yang terdengar memecah keheningan malam. "Tidak ada siapa-siapa, Sari. Mungkin kamu terlalu lelah sehingga mata kamu melihat hal-hal yang tidak ada," kata Pak Hartono sambil mengelus kepala putrinya. Namun, Aji yang ikut memeriksa halaman berkata dengan nada yang agak takut, "Yah, tadi aku lihat ada jejak kaki basah di dekat jendela kamar Mbak Sari. Padahal hari ini tidak hujan sama sekali." Pak Hartono langsung menyinari area yang dimaksud Aji, dan memang benar ada jejak kaki yang basah, dengan bentuk yang cukup jelas. Jejak itu berukuran kecil, seperti jejak kaki perempuan, dan mengarah dari sumur tua ke arah jendela kamar Sari. "Mungkin ada orang yang memang lewat, tapi sekarang sudah pergi. Besok kita pasang pagar yang lebih tinggi saja," kata Pak Hartono, meskipun hatinya mulai merasa tidak tenang. Malam itu, tidak ada satupun dari keluarga Hartono yang bisa tidur dengan nyenyak. Setiap suara kecil yang terdengar membuat mereka terbangun, dan perasaan diawasi terus menghantui sepanjang malam. Keesokan harinya, Pak Hartono memutuskan untuk bertanya lebih detail kepada Pak Karno tentang sejarah rumah tersebut. Ia mendatangi rumah tetangganya di pagi hari, ketika matahari mulai bersinar cerah dan suasana terasa lebih normal. "Pak Karno, maaf mengganggu pagi-pagi begini. Saya mau tanya lebih detail tentang rumah saya," kata Pak Hartono sambil duduk di teras rumah Pak Karno. "Silakan, Pak. Kebetulan saya juga khawatir dengan keluarga Bapak," jawab Pak Karno sambil menyiapkan teh. "Sebenarnya, apa yang terjadi dengan keluarga Pak Slamet dulu? Dan mengapa tepatnya pada malam 1 Suro?" tanya Pak Hartono. Pak Karno mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Menurut cerita orang-orang tua di sini, rumah Bapak itu dibangun di atas tanah yang dulunya adalah kuburan tua. Konon, pada zaman dahulu, ada seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan tidak wajar di tempat itu." "Tidak wajar bagaimana, Pak?" "Perempuan itu bernama Sari Dewi, seorang gadis cantik yang hidup pada zaman penjajahan Belanda. Ia meninggal karena tenggelam di sumur yang sekarang masih ada di halaman belakang rumah Bapak. Tapi, kematiannya bukan karena kecelakaan," kata Pak Karno dengan suara yang mulai pelan. "Lalu bagaimana?" "Sari Dewi adalah putri seorang kiai yang sangat dihormati di desa itu. Ia dijodohkan dengan seorang pemuda dari keluarga bangsawan, tapi ia menolak karena sudah mencintai pemuda lain. Ketika ia tetap menolak perjodohan itu, keluarga bangsawan tersebut merasa terhina dan memfitnah keluarga Sari Dewi. Akibatnya, ayah Sari Dewi kehilangan jabatan dan keluarga mereka menjadi miskin." Pak Hartono mendengarkan dengan seksama, "Lalu bagaimana hubungannya dengan kematian Sari Dewi?" Dalam keputusasaan, Sari Dewi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara tenggelam di sumur itu. Tapi sebelum meninggal, ia bersumpah akan tetap menjaga tanah kelahirannya dari orang-orang yang berniat jahat. Sejak itu, setiap malam 1 Suro, arwah Sari Dewi dikatakan muncul untuk memeriksa siapa saja yang tinggal di tanah itu. "Jadi, maksud Bapak,
arwah itu sebenarnya menjaga? Bisa dibilang begitu, Pak. Tapi masalahnya, cara memeriksa itu yang menakutkan. Sari Dewi akan menguji ketulusan dan kebersihan hati orang-orang yang tinggal di sana. Kalau dia menganggap orang itu tidak layak, maka orang itu akan mengalami teror yang tidak pernah berhenti. Pak Hartono terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana dengan keluarga Pak Slamet dulu? Pak Slamet dulu adalah orang yang suka mabuk dan sering memukuli istri dan anak-anaknya. Mungkin karena itu, Sari Dewi menganggap mereka tidak layak tinggal di sana. Teror yang mereka alami sangat mengerikan, sampai anak bungsu mereka nyaris tidak bisa diselamatkan. Kalau begitu, bagaimana cara menghadapinya, Pak? Pak Karno berpikir sejenak sebelum menjawab, yang pernah saya dengar dari orang-orang tua, kalau memang Bapak berniat baik dan keluarga Bapak adalah keluarga yang baik, seharusnya tidak ada masalah. Tapi, sebaiknya Bapak melakukan upacara pembersihan dan meminta perlindungan kepada Allah melalui doa-doa yang dipimpin oleh Ustaz. Apakah Bapak kenal Ustaz yang bisa membantu? Ada Ustaz Mahmud di kampung sebelah. Beliau sering membantu orang-orang yang mengalami masalah seperti ini. Kalau Bapak mau, nanti sore saya antar ke sana. Pak Hartono langsung setuju dengan saran Pak Karno. Sore harinya, mereka berdua pergi menemui Ustaz Mahmud, seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan jenggot putih yang panjang dan mata yang sangat bijaksana. Assalamualaikum, Ustaz, sapa Pak Hartono sambil menjabat tangan Ustaz Mahmud. Waalaikumsalam, silakan duduk. Pak Karno sudah cerita sedikit tentang masalah Bapak, jawab Ustaz Mahmud dengan suara yang tenang. Iya, Ustaz. Saya mohon bantuan Ustaz untuk memberikan perlindungan pada keluarga saya, kata Pak Hartono. Ustaz Mahmud mengangguk, dalam Islam, kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi, kita juga diajarkan untuk selalu berdoa dan meminta perlindungannya. Mengenai masalah yang Bapak hadapi, saya akan datang ke rumah Bapak besok sore, sebelum malam 1 Suro tiba. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Pertama, pastikan keluarga Bapak selalu dalam keadaan suci, rajin salat, dan banyak membaca Al-Quran. Kedua, jangan pernah takut dengan hal-hal yang tidak kasat mata, karena ketakutan akan membuat kita lemah. Ketiga, yakinlah bahwa Allah akan melindungi hambanya yang beriman dan beramal saleh. Pak Hartono merasa lega mendengar nasihat Ustaz Mahmud. Ia pulang ke rumah dengan perasaan yang lebih tenang dan langsung menceritakan semua yang ia dengar kepada keluarganya. Jadi, kita harus siap-siap menghadapi malam besok, kata Bu Hartono sambil memeluk anak-anaknya. Iya, Bu. Tapi kita tidak boleh takut. Kita adalah keluarga yang baik, dan kita akan menghadapi ini bersama-sama, jawab Pak Hartono dengan penuh keyakinan. Malam 1 Suro akhirnya tiba. Sejak maghrib, suasana di sekitar rumah keluarga Hartono sudah terasa berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai arah. Ustaz Mahmud sudah datang sejak sore dan melakukan upacara pembersihan di seluruh rumah, mulai dari halaman depan hingga halaman belakang. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Ustaz Mahmud sambil memercikkan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran ke setiap sudut rumah. Keluarga Hartono berkumpul di ruang tamu, duduk melingkar sambil membaca Al-Quran dan berzikir. Suasana terasa hikmat, namun ketegangan tetap terasa di udara. Ustaz, sampai jam berapa kita harus begini? Tanya Sari dengan suara yang agak gemetar. Sampai subuh, Nak. Biasanya, puncak gangguan terjadi pada tengah malam hingga menjelang subuh, jawab Ustaz Mahmud. Pukul 10 malam, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, semua lampu di rumah tiba-tiba padam bersamaan,
meskipun tidak ada pemadaman listrik di daerah lain. Kegelapan yang pekat langsung menyelimuti seluruh rumah. "Jangan panik," kata Ustaz Mahmud sambil menyalakan lampu senter. "Ini adalah ujian pertama. Kita lanjutkan zikir dan jangan berhenti membaca Al-Quran." Dalam kegelapan itu, suara-suara aneh semakin jelas terdengar. Ada suara tangisan perempuan yang sangat menyayat hati, suara rantai yang diseret, dan yang paling menakutkan adalah suara seperti ada yang berbisik tepat di telinga mereka. "Siapa yang berani menempati rumah ini?" Bisikan itu terdengar sangat jelas, seolah-olah ada yang berbicara langsung di telinga Bu Hartono. Bu Hartono langsung memeluk Dimas yang sudah menangis ketakutan. "Pak, aku tidak kuat," bisiknya kepada suaminya. "Kuat, Bu. Kita harus kuat untuk anak-anak," jawab Pak Hartono meskipun ia sendiri sudah berkeringat dingin. Ustaz Mahmud memperkeras suara zikir dan bacaan Al-Qurannya. "La haula wala quwata illa billah. Auzubillahi min asyaitanir rajim." Tiba-tiba, suara langkah kaki yang sangat keras terdengar dari arah tangga. Seperti ada yang naik turun tangga dengan tergesa-gesa. Namun, ketika mereka menyinari tangga dengan senter, tidak ada siapa-siapa di sana. "Ustaz, suara itu semakin keras," kata Aji sambil memegang erat lengan ayahnya. "Itu adalah cara mereka untuk menakut-nakuti kita. Jangan dengarkan, fokus pada zikir dan bacaan Al-Quran," jawab Ustaz Mahmud. Pukul 11 malam, gangguan semakin menjadi. Pintu-pintu di rumah mulai terbuka dan tertutup sendiri dengan suara yang sangat keras. Jendela-jendela bergetar hebat, seolah-olah ada yang mengguncang dari luar. Yang paling menakutkan adalah ketika mereka mendengar suara seperti ada yang mengetuk pintu utama dengan sangat keras dan teratur. Tok, tok, tok. Suara itu terus berulang dengan ritme yang sama. "Jangan ada yang membuka pintu," perintah Ustaz Mahmud dengan tegas. Namun, ketukan itu semakin keras dan semakin sering. Seolah-olah siapapun yang berada di luar sangat ingin masuk ke dalam rumah. "Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk." Suara perempuan yang sangat menyedihkan terdengar dari luar pintu. Dimas yang masih kecil tiba-tiba berkata, "Bu, aku lihat ada perempuan di luar jendela. Rambutnya panjang sekali, dan bajunya putih." Semua yang ada di ruang tamu langsung menoleh ke arah jendela yang ditunjuk Dimas. Memang, bayang-bayang samar seorang perempuan terlihat berdiri di luar jendela. Sosok itu tampak sangat jelas meskipun dalam kegelapan. Jangan lihat," kata Ustaz Mahmud sambil menutup mata Dimas dengan tangannya. Sosok itu kemudian bergerak mengelilingi rumah, dan setiap kali ia lewat di depan jendela, suara ketukan di pintu akan semakin keras. Seperti ada koordinasi antara sosok itu dengan suara-suara yang mereka dengar. Pukul 12 malam, puncak teror terjadi. Semua gangguan yang ada terjadi bersamaan. Lampu yang padam, suara-suara aneh, pintu yang bergerak sendiri, dan sosok perempuan yang semakin jelas terlihat. Yang paling mengerikan adalah ketika sosok itu tiba-tiba muncul di dalam rumah, berdiri tepat di depan mereka di ruang tamu. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, mengenakan baju putih yang tampak lusuh dan basah. "Siapa kalian? Mengapa kalian ada di rumahku?" tanya sosok itu dengan suara yang sangat dingin dan menyeramkan. Keluarga Hartono hampir saja berteriak ketakutan, namun Ustaz Mahmud langsung berdiri dan menghadapi sosok itu dengan tenang. "Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kami adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Kami datang ke sini dengan niat baik dan tidak bermaksud mengganggu siapapun," kata Ustaz Mahmud dengan suara yang mantap.
Sosok itu diam sejenak, kemudian perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya berkilat dengan cahaya yang aneh. Niat baik. Bagaimana aku tahu kalian tidak seperti yang lain? Tanya sosok itu lagi. Kami adalah keluarga yang takut kepada Allah. Kami tidak akan berbuat jahat kepada siapapun, termasuk kepada arwah yang masih terikat di dunia ini, jawab Ustaz Mahmud. Sosok itu kemudian berjalan mengelilingi mereka, mengamati satu persatu anggota keluarga Hartono. Ketika ia sampai di depan Pak Hartono, ia berhenti dan menatap lama. Amu, apakah kamu akan menjaga tempat ini dengan baik? Tanya sosok itu. Pak Hartono yang awalnya sangat ketakutan, perlahan mulai berani menjawab, iya, saya berjanji akan menjaga rumah ini dengan baik. Saya tidak akan merusak atau mencemari tempat ini. Sosok itu kemudian pindah ke Bu Hartono, kamu. Apakah kamu akan mendidik anak-anakmu dengan baik? Tidak akan membiarkan mereka berbuat jahat? Iya. Saya akan mendidik anak-anak saya untuk menjadi orang yang baik dan takut kepada Allah, jawab Bu Hartono dengan suara yang bergetar. Sosok itu kemudian menghampiri Sari, kamu. Apakah kamu akan menjaga kehormatan dan tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan? Iya, saya berjanji akan selalu menjaga diri dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, jawab Sari. Begitu seterusnya. Sosok itu menanyakan hal yang sama kepada Aji dan bahkan kepada Dimas yang masih kecil. Setelah mendengar jawaban dari semua anggota keluarga, sosok itu kembali ke tengah ruangan. Kalian tampak berbeda dari yang lain. Aku merasakan cahaya keimanan di hati kalian, kata sosok itu dengan suara yang mulai lebih lembut. Ustaz Mahmud kemudian berkata, wahai arwah yang masih terikat di dunia ini, kami memohon kepada Allah agar Dia memberikan ketenangan padamu. Sudah saatnya kamu melepaskan ikatan duniawi dan menghadap kepadanya. Sosok itu terdiam lama, kemudian perlahan mulai menjadi transparan. Sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata, Aku sudah menunggu lama untuk menemukan keluarga yang benar-benar baik. Kalian boleh tinggal di sini, tapi ingatlah janji kalian. Setelah sosok itu hilang, semua lampu di rumah tiba-tiba menyala kembali. Suara-suara aneh berhenti total, dan suasana kembali normal. Keluarga Hartono saling berpelukan dengan perasaan lega yang sangat besar. Pagi hari setelah malam satu suro yang mengerikan itu, sinar matahari tampak lebih cerah dari biasanya. Seolah-olah alam ikut merayakan berakhirnya teror yang mencekam. Keluarga Hartono terbangun dengan perasaan yang aneh, antara lega dan masih terbayang-bayang oleh kejadian semalam. Alhamdulillah, kita berhasil melewati malam yang berat itu, kata Pak Hartono sambil mengusap wajahnya yang masih tampak lelah. Ustaz Mahmud yang telah bermalam di rumah mereka, sedang melakukan salat subuh di ruang tamu. Setelah selesai, ia menghampiri keluarga Hartono yang sudah berkumpul di dapur untuk sarapan sederhana. Bagaimana perasaan kalian pagi ini? Tanya Ustaz Mahmud sambil duduk bersama mereka. Lega sekali, Ustaz. Tapi jujur, kami masih merasa seperti mimpi. Apakah yang terjadi semalam itu benar-benar nyata? Tanya Bu Hartono sambil menuangkan teh untuk Ustaz Mahmud. Sangat nyata, Bu. Dan kalian sudah melewatinya dengan baik. Yang kalian alami semalam adalah ujian, dan alhamdulillah kalian lulus dengan baik, jawab Ustaz Mahmud sambil tersenyum. Sari yang masih tampak pucat berkata, Ustaz, suara dan sosok yang kita lihat semalam itu benar-benar arwah Sari Dewi yang diceritakan Pak Karno. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu pasti. Tapi yang jelas, kalian telah menghadapi sesuatu yang memang ada dan sudah lama menunggu di tempat ini. Yang penting,
Kalian telah menunjukkan ketulusan hati dan keteguhan iman, jawab Ustaz Mahmud. Aji yang sejak tadi diam, tiba-tiba bertanya, Ustaz, mengapa arwah itu menanyakan janji-janji kepada kita? Dan mengapa dia akhirnya mengizinkan kita tinggal di sini? Ustaz Mahmud mengambil napas dalam sebelum menjawab, dalam Islam, kita percaya bahwa ada makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata. Kadang-kadang, ada di antara mereka yang masih terikat dengan dunia karena berbagai alasan. Arwah yang kalian temui semalam mungkin memang masih terikat karena kecintaannya pada tanah kelahirannya. Tapi mengapa dia menakut-nakuti orang-orang yang tinggal di sini? Tanya Dimas dengan polosnya. Bukan menakut-nakuti, nak. Dia menguji. Dia ingin memastikan bahwa orang yang tinggal di tanah yang dia cintai adalah orang-orang yang baik. Karena kalian adalah keluarga yang beriman dan berniat baik, dia akhirnya memberikan izin, jawab Ustaz Mahmud sambil mengelus kepala Dimas. Pak Hartono kemudian berkata, Ustaz, apa yang harus kami lakukan sekarang? Apakah gangguan itu akan terulang lagi? Insya Allah tidak, asalkan kalian tetap istiqomah dalam kebaikan. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian lakukan, kata Ustaz Mahmud sambil mengeluarkan buku kecil dari tasnya. Apa saja, Ustaz? Pertama, rutinlah membaca Al-Quran di rumah ini, terutama surah Al-Baqarah. Kedua, jaga kebersihan lahir dan batin keluarga kalian. Ketiga, sering-seringlah bersedekah dan berbuat baik kepada tetangga. Keempat, jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Bu Hartono mencatat semua nasihat Ustaz Mahmud dengan seksama. Baik, Ustaz. Kami akan melaksanakan semua itu. Dan satu lagi yang penting, tambah Ustaz Mahmud, kalau ada kejadian aneh lagi, jangan panik. Langsung baca ayat kursi dan zikir kepada Allah. Ingat, Allah adalah pelindung terbaik bagi hamba-hambanya yang beriman. Setelah sarapan, Ustaz Mahmud berpamitan pulang. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah buku kumpulan doa dan ayat-ayat Al-Quran untuk perlindungan kepada keluarga Hartono. Ini untuk kalian. Bacalah setiap hari, terutama setelah salat maghrib dan sebelum tidur, katanya sambil menyerahkan buku itu kepada Pak Hartono. Tidak lama setelah Ustaz Mahmud pergi, Pak Karno datang berkunjung. Wajahnya tampak cemas dan penasaran. Pak Hartono, bagaimana semalam? Kami semua khawatir dengan keluarga Bapak, tanya Pak Karno sambil duduk di teras rumah. Alhamdulillah, Pak. Kami berhasil melewatinya dengan baik. Ternyata, arwah yang ada di sini bukan arwah jahat, tetapi arwah yang masih peduli dengan tempat ini, jawab Pak Hartono. Wah, syukurlah kalau begitu. Berarti keluarga Bapak memang sudah diterima di sini, kata Pak Karno dengan lega. Iya, Pak. Dan kami berjanji akan menjaga tempat ini dengan baik serta hidup sebagai tetangga yang baik di sini, jawab Pak Hartono. Pak Karno tersenyum lebar. Kalau begitu, selamat datang di desa kami, Pak. Semoga keluarga Bapak bahagia tinggal di sini. Hari-hari berikutnya, kehidupan keluarga Hartono di rumah warisan itu berjalan dengan sangat tenang dan damai. Tidak ada lagi gangguan-gangguan aneh seperti malam pertama mereka. Bahkan, rumah itu terasa lebih hangat dan nyaman dari sebelumnya. Sari mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ia sering membantu Bu Hartono merawat taman di halaman rumah, dan anehnya, tanaman-tanaman yang mereka tanam tumbuh dengan sangat subur. Bu, kenapa ya tanaman kita tumbuhnya bagus-bagus semua? Padahal aku baru belajar berkebun, kata Sari sambil menyiram bunga mawar yang mulai mekar. Mungkin tanah di sini memang subur, nak. Atau mungkin karena kita merawatnya dengan penuh kasih sayang, jawab Bu Hartono sambil tersenyum. Aji juga mulai menikmati kehidupan di desa.
Ia sering membantu ayahnya memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak, dan ia merasa lebih dekat dengan keluarganya karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Yah, ternyata hidup di desa itu menyenangkan juga ya. Lebih tenang dan udaranya lebih segar, kata Aji sambil membantu ayahnya mengecat pagar. Iya, Nak. Kadang-kadang kita memang perlu hidup sederhana untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, jawab Pak Hartono. Dimas adalah yang paling cepat beradaptasi. Ia sudah mulai bermain dengan anak-anak tetangga dan sangat senang bisa berlari-lari di halaman yang luas. Ayah, aku suka sekali rumah kita yang baru. Halaman kita luas, dan aku bisa main layangan, kata Dimas sambil memeluk ayahnya. Yang paling mengejutkan adalah, beberapa minggu setelah malam satu suro itu, keluarga Hartono mulai mengalami rejeki yang tak terduga. Pak Hartono yang tadinya menganggur, mendapat tawaran kerja dari seorang pengusaha yang kebetulan lewat desa mereka dan melihat keahlian Pak Hartono dalam pertukangan. Pak Hartono, saya lihat Bapak sangat ahli dalam pertukangan. Kebetulan saya sedang membutuhkan mandor untuk proyek renovasi rumah-rumah tua di beberapa desa. Apakah Bapak berminat? Tanya Pak Budi, pengusaha tersebut. Tentu saja, Pak. Saya sangat berminat, jawab Pak Hartono dengan gembira. Bu Hartono juga mendapat berkah tak terduga. Kue-kue yang ia buat untuk konsumsi keluarga ternyata disukai oleh tetangga-tetangga, dan mereka mulai memesan kue untuk acara-acara khusus. Bu Hartono, kue buatan Ibu enak sekali. Boleh nggak Ibu buatin kue untuk acara pernikahan anak saya minggu depan? Tanya Bu Slamet, salah satu tetangga. Boleh, Bu. Dengan senang hati, jawab Bu Hartono. Sari yang awalnya khawatir tidak bisa melanjutkan kuliah karena pindah ke desa, ternyata mendapat beasiswa dari sebuah yayasan untuk melanjutkan pendidikannya secara online. Ayah, Bu, aku dapat beasiswa. Aku bisa kuliah dari rumah sambil membantu usaha Bu, kata Sari dengan gembira. Aji juga mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus komputer gratis yang diadakan oleh pemerintah daerah, dan ia sangat antusias mengikutinya. Wah, ternyata di desa juga ada fasilitas belajar yang bagus ya, kata Aji. Dimas mulai berprestasi di sekolah barunya. Guru-gurunya mengatakan bahwa Dimas adalah anak yang cerdas dan sopan. Pak Hartono, anak bapak ini sangat pintar dan rajin. Dia sering membantu teman-temannya yang kesulitan belajar, kata Bu Guru kepada Pak Hartono saat rapat orang tua. Suatu hari, ketika Sari sedang menyiram tanaman di taman belakang, ia menemukan sesuatu yang aneh di dekat sumur tua. Ada sebuah batu yang agak menonjol dari tanah, dan ketika ia bersihkan, ternyata di batu itu ada tulisan Arab yang sudah agak kabur. Ayah, Bu, sini sebentar. Ada yang aneh di sini, panggil Sari. Keluarga Hartono langsung berkumpul di taman belakang untuk melihat apa yang ditemukan Sari. Ini tulisan Arab, tapi sudah agak kabur. Kira-kira tulisan apa ya? Tanya Bu Hartono. Ayo kita tanyakan ke Ustaz Mahmud. Beliau pasti bisa membacanya, saran Pak Hartono. Keesokan harinya, mereka mengundang Ustaz Mahmud untuk melihat tulisan di batu itu. Ustaz Mahmud datang dan dengan hati-hati membersihkan batu tersebut untuk bisa membaca tulisan yang terukir di sana. Subhanallah, gumam Ustaz Mahmud setelah berhasil membaca tulisan itu. Ada apa, Ustaz? Tanya Pak Hartono dengan penasaran. Ini adalah tulisan doa perlindungan. Sepertinya tulisan ini dibuat oleh Ayah Sari Dewi yang merupakan seorang kiai. Tulisan ini berisi doa agar tanah ini selalu dilindungi Allah dan hanya dihuni oleh orang-orang yang beriman, jelas Ustaz Mahmud. Jadi, makanya arwah Sari Dewi selalu menguji orang-orang yang tinggal di sini.
Tanya Sari. Bisa jadi, Nak. Dia ingin melaksanakan wasiat ayahnya untuk menjaga agar tanah ini hanya dihuni oleh orang-orang yang baik, jawab Ustaz Mahmud. Lalu bagaimana dengan batu ini? Apa yang harus kami lakukan? Tanya Bu Hartono. Biarkan saja di situ, tapi rawatlah dengan baik. Batu ini adalah bukti bahwa tanah kalian adalah tanah yang diberkahi. Kalian beruntung bisa tinggal di sini, kata Ustaz Mahmud. Sejak menemukan batu bertulis doa itu, keluarga Hartono semakin yakin bahwa mereka memang ditakdirkan untuk tinggal di rumah itu. Mereka mulai merawat taman belakang dengan lebih baik, dan anehnya, tanaman-tanaman di sekitar batu itu tumbuh dengan sangat lebat dan selalu hijau meskipun musim kemarau. Subhanallah, tanaman di sekitar batu itu tidak pernah layu ya, kata Bu Hartono suatu hari sambil mengamati taman mereka. Mungkin karena berkah doa yang tertulis di batu itu, Bu, jawab Pak Hartono. Beberapa bulan kemudian, tepatnya menjelang malam satu suro yang kedua, keluarga Hartono kembali merasakan hawa yang tidak biasa di rumah mereka. Namun kali ini, mereka sudah lebih siap dan tidak terlalu takut. Sepertinya, dia akan datang lagi malam ini, kata Sari sambil mempersiapkan Al-Quran dan tasbih di ruang tamu. Iya, tapi kali ini kita sudah lebih siap. Dan kita sudah tahu bahwa dia sebenarnya tidak jahat, jawab Pak Hartono. Malam itu, mereka kembali berkumpul di ruang tamu untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Ustaz Mahmud juga datang untuk menemani mereka, meskipun ia mengatakan bahwa kali ini mungkin tidak akan seintens malam satu suro yang pertama. Pukul 12 malam, sosok perempuan itu kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak datang dengan suasana yang menakutkan. Ia muncul dengan tenang di taman belakang, berdiri di dekat batu bertulis doa. Dia datang lagi, bisik Dimas sambil mengintip dari jendela. Kali ini, keluarga Hartono tidak merasa takut. Mereka malah merasa seperti kedatangan tamu yang sudah lama tidak bertemu. Sosok itu kemudian masuk ke dalam rumah dan berdiri di tengah ruang tamu, sama seperti tahun sebelumnya. Namun kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas dan tidak menakutkan. Kalian telah menepati janji kalian, kata sosok itu dengan suara yang lebih lembut. Alhamdulillah, kami berusaha hidup sesuai dengan janji kami, jawab Pak Hartono. Aku melihat kalian telah menjadi keluarga yang bahagia. Anak-anak kalian tumbuh dengan baik, dan kalian telah berbuat baik kepada tetangga-tetangga, kata sosok itu sambil tersenyum tipis. Terima kasih. Kami juga merasa sangat bahagia tinggal di sini, jawab Bu Hartono. Sosok itu kemudian berjalan ke arah Sari, kamu telah merawat taman dengan baik. Tanaman-tanaman itu sangat senang dengan sentuhan tanganmu. Terima kasih. Aku memang senang berkebun, jawab Sari. Dan kamu, sosok itu menoleh ke Aji, kamu telah menjadi anak yang rajin membantu orang tua. Teruslah seperti itu. Iya, insya Allah, jawab Aji. Sosok itu kemudian menghampiri Dimas, kamu adalah anak yang cerdas dan baik hati. Jaga selalu sifat baikmu itu. Iya, Tante, jawab Dimas polos, membuat semua orang tersenyum. Kalian telah lulus ujian kedua, kata sosok itu. Aku rasa, aku tidak perlu lagi datang untuk menguji kalian. Kalian adalah keluarga yang benar-benar baik. Ustaz Mahmud kemudian berkata, wahai arwah yang mulia, sudah saatnya kamu melepaskan ikatan duniawi ini. Tanah yang kamu cintai ini sudah berada di tangan yang tepat. Sosok itu mengangguk, iya, aku merasakan ketenangan yang sudah lama tidak aku rasakan. Terima kasih telah menjaga tanah kelahiranku dengan baik. Sebelum kamu pergi,
bolehkah kami tahu nama aslimu? Tanya Sari dengan sopan. Aku adalah Sari Dewi binti Kiai Hasan. Aku senang ada yang masih mengingatku, jawab sosok itu. Kami akan selalu mengingatmu dan mendoakanmu, kata Bu Hartono dengan tulus. Terima kasih. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Jagalah tanah ini, dan semoga Allah selalu memberkahi keluarga kalian, kata sosok itu. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir itu, sosok Sari Dewi perlahan menghilang, namun kali ini dengan cahaya yang lembut dan hangat, tidak seperti sebelumnya yang menyeramkan. Alhamdulillahirabbil alamin, ucap Ustaz Mahmud. Arwah itu akhirnya bisa tenang dan kembali kepada penciptanya. Setelah malam satu suro yang kedua itu, kehidupan keluarga Hartono semakin diberkahi. Usaha Bu Hartono membuat kue berkembang pesat, bahkan ia harus menolak pesanan karena tidak sanggup memenuhi permintaan yang terlalu banyak. Bu, pesanan untuk bulan depan sudah penuh semua. Gimana kalau kita cari bantuan? Saran Sari. Iya, Nak. Mungkin kita bisa ajak ibu-ibu tetangga untuk membantu. Sekalian membuka lapangan kerja untuk mereka, jawab Bu Hartono. Pak Hartono juga mendapat proyek-proyek yang semakin besar. Keahliannya dalam renovasi rumah tua mulai dikenal di beberapa kabupaten, dan ia sering diminta untuk menangani proyek-proyek heritage. Pak Hartono memang ahli dalam mempertahankan keaslian arsitektur lama sambil membuatnya lebih layak huni, puji Pak Budi, atasannya. Sari berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan nilai yang sangat baik, dan ia mendapat tawaran beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang magister. Ayah, Bu, aku dapat tawaran beasiswa S2 di universitas ternama. Tapi aku bisa ambil yang online, jadi tidak perlu meninggalkan rumah, kata Sari dengan gembira. Aji juga berkembang pesat dalam bidang teknologi. Ia mulai membuat website untuk usaha-usaha kecil di desanya dan mendapat penghasilan dari situ. Ayah, ternyata ilmu komputer yang aku pelajari bisa bermanfaat untuk membantu UMKM di desa kita, kata Aji. Dimas menjadi siswa berprestasi di sekolahnya dan sering mewakili sekolah dalam berbagai kompetisi. Pak Hartono, anak bapak ini benar-benar istimewa. Nilai-nilainya selalu ranking 1, dan dia juga sangat sopan kepada guru dan teman-temannya, kata kepala sekolah. Yang paling membanggakan adalah, rumah keluarga Hartono menjadi rumah yang paling dirindukan di desa itu. Tetangga-tetangga sering datang untuk bersilaturahmi, dan rumah itu selalu ramai dengan tawa dan kegembiraan. Rumah Pak Hartono ini seperti magnet ya. Semua orang senang datang ke sini, kata Bu Karno kepada suaminya. Iya, keluarga itu memang spesial. Mereka membawa keberkahan ke desa kita, jawab Pak Karno. 5 tahun kemudian, rumah keluarga Hartono sudah menjadi salah satu rumah paling indah di desa itu. Taman yang dirawat dengan penuh kasih sayang menjadi sangat asri, dan rumah tua itu kembali bersinar seperti masa-masa keemasannya dulu. Sari sudah menyelesaikan pendidikan magisternya dan memutuskan untuk membuka usaha agrowisata di halaman belakang rumah mereka. Ia memanfaatkan kebun yang subur dan sumur tua yang sudah dipugar dengan indah. Ayah, bagaimana kalau kita buat agrowisata edukatif di sini? Kita bisa mengajarkan orang tentang pertanian organik sambil menceritakan sejarah tempat ini, usul Sari. Ide yang bagus, Nak. Tapi kita harus tetap menjaga kesucian dan kesakralan tempat ini, jawab Pak Hartono. Aji yang sudah mahir dalam bidang teknologi, membantu mempromosikan agrowisata keluarga mereka melalui internet. Dalam waktu singkat, tempat mereka menjadi destinasi wisata edukatif yang terkenal. Kak Aji, website yang kamu buat bagus banget. Banyak orang yang tertarik datang ke sini setelah baca cerita tentang sejarah rumah kita, kata Dimas yang sekarang sudah berusia 15 tahun. Iya.
Tapi yang paling penting adalah kita tetap menjaga amanat yang diberikan kepada kita, jawab Aji. Suatu hari, datang seorang peneliti sejarah yang tertarik dengan rumah keluarga Hartono setelah membaca tentang mereka di internet. Pak Hartono, saya Dr. Wahyu dari Universitas Indonesia. Saya tertarik dengan sejarah rumah Bapak dan ingin mendokumentasikannya untuk penelitian saya tentang rumah-rumah bersejarah di Jawa, kata Dr. Wahyu. Silakan, Pak. Kami akan membantu sebisa mungkin, jawab Pak Hartono. Dalam penelitiannya, Dr. Wahyu menemukan banyak fakta menarik tentang sejarah rumah itu. Ternyata, rumah itu memang dibangun di atas bekas makam keluarga Kiai Hasan, ayah Sari Dewi, dan Kiai Hasan adalah seorang ulama yang sangat dihormati pada masanya. Pak Hartono, rumah Bapak ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu rumah tradisional Jawa yang masih utuh dan memiliki cerita yang sangat menarik, kata Dr. Wahyu. Alhamdulillah, kalau begitu kami akan lebih berhati-hati lagi dalam merawatnya, jawab Pak Hartono. Dr. Wahyu kemudian menerbitkan buku tentang rumah-rumah bersejarah di Jawa, dan rumah keluarga Hartono menjadi salah satu rumah yang paling disorot dalam buku itu. Pak Hartono, buku saya sudah terbit. Rumah Bapak mendapat satu bab khusus karena kisahnya yang sangat inspiratif, kata Dr. Wahyu sambil memberikan buku itu kepada keluarga Hartono. Setelah buku itu terbit, semakin banyak orang yang datang untuk melihat rumah mereka. Namun, keluarga Hartono selalu menekankan bahwa tempat itu bukan hanya objek wisata, tetapi juga tempat yang memiliki nilai spiritual. Tamu-tamu yang datang ke sini harus menghormati kesucian tempat ini. Kita tidak boleh membiarkan tempat ini menjadi ramai dan kehilangan kesakralannya, kata Bu Hartono. 10 tahun setelah keluarga Hartono pindah ke rumah warisan itu, rumah tersebut telah menjadi simbol harmoni antara dunia yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Keluarga Hartono berhasil membuktikan bahwa dengan iman, ketakwaan, dan ketulusan hati, manusia bisa hidup berdampingan dengan alam dan segala isinya. Sari kini sudah menikah dengan seorang pemuda baik-baik dari desa sebelah, dan mereka tinggal di rumah yang dibangun di samping rumah orang tuanya. Aji juga sudah berkuliah di kota namun selalu pulang di akhir pekan untuk membantu keluarga. Dimas tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan soleh. Ayah, Bu, terima kasih sudah memutuskan untuk pindah ke sini dulu. Keputusan itu mengubah hidup kita semua, kata Sari suatu hari ketika mereka berkumpul di teras rumah. Alhamdulillah, Nak. Semua ini adalah takdir Allah. Kita hanya menjalankan apa yang sudah ditentukannya, jawab Pak Hartono sambil memandang taman yang hijau subur. Bu Hartono yang kini sudah menjadi pengusaha kue yang sukses di daerah itu, berkata, yang paling penting adalah kita tidak pernah lupa untuk bersyukur dan selalu berbuat baik kepada sesama. Dan kita tidak boleh lupa untuk selalu mendoakan arwah Sari Dewi yang telah mengizinkan kita tinggal di tanah kelahirannya, tambah Aji. Iya, setiap hari Jumat aku selalu berdoa untuk almarhum Kiai Hasan dan putrinya, Sari Dewi. Semoga mereka tenang di alam sana, kata Dimas. Setiap malam satu suro, keluarga Hartono masih melakukan tradisi berkumpul untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Namun kini, sosok Sari Dewi tidak pernah lagi muncul. Hanya angin sepoi-sepoi yang lembut yang bertiup di taman belakang, seolah-olah memberikan restu dan doa untuk keluarga yang telah menjaga tanah kelahirannya dengan penuh kasih sayang. Batu bertulis doa di taman belakang kini dikelilingi oleh bunga-bunga indah yang selalu mekar sepanjang tahun. Air sumur tua yang dulu menyeramkan, kini menjadi sumber air yang jernih dan tidak pernah kering, bahkan di musim kemarau yang paling panjang. Subhanallah, air sumur ini rasanya sangat segar dan tidak pernah habis ya, kata salah seorang tamu yang datang berkunjung. Iya, ini adalah berkah dari Yang Maha Kuasa melalui doa-doa orang soleh yang dulu tinggal di tanah ini,
jawab Bu Hartono. Rumah keluarga Hartono kini menjadi bukti nyata bahwa cinta, ketulusan, dan ketakwaan kepada Allah bisa mengatasi segala rintangan, bahkan yang tidak kasat mata sekalipun. Mereka membuktikan bahwa hidup berdampingan dengan alam dan segala misterinya adalah mungkin, asalkan dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.